Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Monkey King Hero is Back. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Video diawali dengan seorang pria yang menceritakan tentang Raja Kera yang bernama Sun Wukong. Dia membuat kekacauan di istana surgawi dengan melawan para jenderal di sana dan memenangi peperangan itu. Namun tiba-tiba muncul Buddha Agung. Karena akibat dari sikapnya, Buddha Agung pun menyegel Sun Wukong di bawah gunung besar Wukong. Sejak saat itu Wukong berada di sana hingga 500 tahun berlalu. Sin lalu berpindah ke pria itu dan rombongannya. Mereka melanjutkan perjalanan, namun di tengah perjalanan mereka diserang oleh sekumpulan monster. Sontak saja mereka semua pun mati, termasuk pria yang tadi. Istri dan anaknya dikepung oleh monster itu. Karena dia tidak mau anaknya mati begitu saja, dia pun memutuskan untuk meloncat ke dalam jurang. Sin lalu berpindah ke seorang kakek yang sedang minum. Dia melihat seorang bayi yang sedang menangis. Dia pun membawa bayi itu dan merawatnya, dan film pun dimulai. Beberapa tahun kemudian, bayi itu pun tumbuh besar dan diberi nama Jiang Lier. Jiang dan kakeknya adalah seorang biksu. Namun Jiang merasa sama saja dengan masyarakat di sana. Jiang mengatakan sebenarnya dia ingin belajar kungfu untuk melawan para monster di sana. Namun gurunya langsung memukulnya karena dia tidak setuju dan mengatakan untuk fokus saja pada pembelajarannya menjadi biksu. Tidak lama kemudian ada sekumpulan monster yang menyerang desa mereka, di mana para monster menyerang orang dewasa dan menyulik para anak-anak. Ketika salah satu monster membawa bayi perempuan, untung saja ada Jiang yang menyelamatkannya. Para monster pun mengejar mereka. Pengejaran pun terus berlangsung hingga Jiang terjatuh ke dalam jurang bersama bayi itu. Dia pun harus berpisah dengan gurunya. Ketika situasi aman, Jiang pun mencari makanan. Namun dia terkejut melihat jejak kaki dari monster tadi. Dan benar saja ada di sana dan langsung mengejar mereka. Jiang pun langsung masuk ke dalam goa kecil. Di dalam gunung itu, dia pun terus memasuki goa itu hingga dia melihat bongkahan es yang besar. Jiang menyentuh bongkahan es yang menyerupai telapak tangan. Tiba-tiba es itu retak dan kemudian hancur. Akibat suara itu, para monster pun mengetahui lokasi Jiang dan mereka pun kembali mengejar Jiang. Ketika monster itu ingin menangkap Jiang, tiba-tiba muncullah seseorang di dalam bebatuan itu, yang ternyata dia adalah Sun Wukong, Raja Kera yang dikurung oleh Buddha Agung 500 tahun yang lalu. Para monster yang tidak mengenalinya langsung menyerang Sun Wukong. Walaupun tangannya masih terikat dengan rantai, Sun Wukong dengan mudah mengalahkan mereka semua dan berhadapan dengan Jiang, apakah dia musuh atau orang biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sun Wukong langsung pergi meninggalkan Jiang. Wukong merasa senang karena sudah 500 tahun dia terkurung di dalam gua itu. Namun ketika dia ingin menggunakan kekuatannya untuk lompat jauh, gelang yang di tangannya bersinar. Seketika Wukong merasa kesakitan dan dia pun terjatuh. Dia mencoba untuk melepaskan gelang itu dengan menghancurkannya. Namun usahanya sia-sia karena gelang itu sangatlah kuat. Yang mana gelang itu adalah pemberian dari Buddha Agung. Jiang yang mengikuti Sun Wukong mendengar pembicaraannya dengan Buddha Agung.
Ia pun mengetahui orang itu adalah Sun Wukong atau sang raja kera. Jiang merasa sangat senang karena bertemu dengan idolanya yang selalu ia banggakan. Jiang mengikuti Wukong kemanapun ia pergi. Di perjalanan, Jiang pun terus memberi pertanyaan kepada Wukong yang membuat dia merasa kesal. Namun bukannya berhenti, Jiang terus menanyakan pertanyaan. Wukong pun mengalah dan mengatakan yang ia ketahui. Dengan pembicaraan itu, datanglah Dewa Gunung yang menjelma menjadi monster batu. Dewa itu diutus oleh Buddha Agung untuk menjaga Wukong di sana. Dia mengatakan dia hanyalah kera biasa karena gelang yang dipakainya adalah pelindung untuk menyegel kekuatan dari Wukong. Wukong yang tidak bisa mengeluarkan semua kekuatannya harus terdesak dan hanya mampu untuk menahannya saja. Jiang pun membantu Wukong dengan melepaskan kertas pelindung yang ada di punggung Dewa Gunung. Berkat pengalihan dari Jiang, Wukong berhasil menjatuhkannya. Namun di sini dewa itu masih memegang rantai dari Wukong dan menariknya. Untung saja Jiang berhasil melepaskan kertas itu dan Dewa Gunung pun hancur. Namun di sini Jiang terus ikut terjatuh bersama Dewa Gunung. Xin lalu berpindah ke tempat para monster itu. Di sana mereka melaporkan hasil misinya kepada pimpinannya. Mereka gagal untuk mendapatkan anak perempuan itu karena ada Sun Wukong yang ikut campur. Karena ingin memastikan apakah itu memang Sun Wukong, pimpinan itu pun mengubah bawahannya menjadi manusia untuk menjebak mereka. Kembali ke Jiang. Di sana, dia yang terjatuh diselamatkan oleh Wukong. Di sisi lain, Wukong yang ingin menghancurkan gelang itu selalu gagal karena tingkah dari Jiang. Alhasil batu itu selalu mengenai kakinya. Di sana, Jiang merasa ada yang melewatinya. Dia pun mengikutinya dan sampai di sebuah kuil tua. Di dalam, dia pun bertemu dengan seseorang yang menyamar sebagai patung Buddha. Dia pun muncul dan menakuti Wukong dengan membacakan mantra. Tiba-tiba dia pun berubah menjadi monster babi. Dia tidak percaya bahwa di hadapannya adalah Sun Wukong dan beranggapan itu adalah khayalan saja. Dia pun mencoba menyerangnya, namun Wukong langsung melawan dan melemparkannya. Ternyata monster babi itu adalah Jenderal Tian Pen yang dihajar oleh Wukong dan mendarat di kandang babi. Dan dia pun berubah menjadi babi. Sejak mereka bertemu, Jenderal Tian Pen pun terus mengikuti Jiang dan Wukong. Nah, sampai di suatu tempat, Jiang melihat seekor naga putih. Di saat naga itu mau menyerangnya, Wukong dengan segera melindungi mereka dan mengatakan untuk tidak bergerak. Tidak lama kemudian naga itu pun pergi meninggalkan mereka. Wukong pun memarahi Jiang karena dia peduli terhadap keselamatannya. Wukong yang merasa kesal ingin melemparkan Tian Pen untuk makanan naga putih itu. Nah, naga itu muncul lagi. Namun kali ini naga itu tidak menyerang mereka dan langsung pergi. Perjalanan mereka berempat pun dimulai untuk mencari gurunya dan mengantarkan anak itu pulang. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan gurunya yang sedang mencari keberadaan Jiang. Kembali ke Jiang, di sana mereka menemukan sebuah tempat untuk beristirahat, yang mana tempat itu adalah milik para monster yang diubah menjadi manusia. Mereka semua tidak mencurigai tingkah dari kedua monster itu, kecuali Sun Wukong. Singkat cerita, mereka pun menginap di sana. Malam pun tiba. Sebelum tidur, Jiang menguji kekuatan Wukong dan mengatakan dia akan berdoa. Semoga kekuatan Wukong bisa kembali. Ketika mereka semua sudah tertidur, Tian Pen yang kelaparan mencari makanan di dapur. Ketika salah satu monster itu ingin menyerang Tian Pen, dia tidak sengaja membuat monster itu pingsan. Ia pun berubah menjadi pria itu karena dia tidak ingin ketahuan oleh wanita pemilik penginapan itu. Wanita itu tidak mengetahui Tian Pen yang menyamar. Dia pun berbicara santai dengan Tian Pen dan menampakkan wujud aslinya.
Tian Pen berusaha untuk pergi karena tidak bisa menahan wujudnya lagi. Namun wanita itu terus menahannya hingga dia kembali ke wujud aslinya. Ia pun ingin menyerang Tian Pen. Untung saja ada Wukong yang menyelamatkannya, karena mulai awal Wukong curiga terhadap mereka. Seketika hawa dari rumah itu berubah, para monster mulai bermunculan. Di sisi lain, wanita itu ingin memanfaatkan situasi itu untuk masuk ke kamar Jiang dan mengambil bayi itu. Wukong yang mengetahui Jiang diserang mengutus Tian Pen untuk menjaga mereka dan memerintahkan mereka untuk pergi dari sana. Ketika mereka ingin melarikan diri, pimpinan itu mengubah para monster menjadi kuat. Namun mereka semua bukan tandingan dari Wukong. Dengan tongkat bambunya, mereka pun berhasil melarikan diri dari kejaran para monster. Merasa telah selamat, mereka didatangi oleh pemimpin monster dan mengambil bayi perempuan itu. Wukong yang mencoba melawannya tidak berhasil. Alhasil pimpinan itu meledakkan perahu mereka dan pergi membawa bayi perempuan itu. Untung saja mereka selamat dari kejadian itu. Jiang meminta kepada Wukong untuk membantunya menyelamatkan bayi perempuan itu. Namun Wukong menolak karena Wukong tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, Jiang pun pergi untuk mencari bayi perempuan itu sendirian. Jiang bertemu dengan para monster itu dan mengikuti mereka. Di sisi lain, Wukong kembali mencoba menghancurkan gelang itu, namun selalu gagal. Di saat Wukong frustasi, dia mengingat semua perkataan Jiang dan menyadarkan tentang dirinya yang sebenarnya. Dia pun memutuskan untuk pergi ke sana. Sedangkan di tempat para monster di sana, mereka sedang melakukan ritual untuk mengorbankan semua anak-anak yang mereka tangkap. Jiang yang menyelinap ke dalam tempat itu ketahuan oleh para monster. Ketika mereka mau menangkap Jiang, untung saja ada gurunya yang menyelamatkannya. Namun mereka malah terjatuh. Untung saja mereka terjatuh tepat di kurungan anak-anak. Mereka pun mengayunkan kurungan itu dan menghancurkan acara ritual itu. Mereka pun berhasil keluar dari sana. Pimpinan itu marah kepada Jiang dan menanyakan di mana Wukong. Ketika Jiang hampir sekarat, untung saja Wukong dan Tian Pen datang menaiki naga putih. Mereka berdua pun saling bertarung. 臭猴子！妖怪！不要靠近他们！ Ketika pemimpin di sana jatuh, mereka merasa telah menang. Namun durasi film yang kurang panjang, gerhana matahari total pun terjadi, yang mana pemimpin itu berubah menjadi monster raksasa dan mulai mengamuk. Ia mengincar Jiang dengan membabi buta. Di saat Wukong mencoba menyerangnya, Wukong malah terkena serangan dari monster itu. Dia pun menyiksa Wukong dengan bongkahan batu besar. Jiang pun mendatangi mereka dan mencoba mengalihkan perhatian monster itu. Alhasil, Jiang pun terus dikejar hingga ia terdesak. Wukong pun dengan cepat menolong Jiang, namun dia kalah cepat dengan monster itu yang langsung menghajar Jiang. Wukong pun mencari Jiang di tumpukan batu itu, namun Jiang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Wukong yang marah kepada monster itu memaksa untuk mengeluarkan semua kekuatannya.
Monster itu bukan lagi tandingan Wukong. Ia pun berhasil mengalahkan monster itu. Ketika gelang itu hilang, dia mendengar suara dari Jiang yang memanggilnya dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sekian seluruh alur cerita film Monkey King Hero is Back. Dan bagi kalian yang suka, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.